Mana. Ya ini ada. Nah, ini dia. Micro skills itu misalnya dari dalam speaking, yang disebut micro skills itu biasanya berhubungan dengan grammar, vocabulary, seperti itu. Misalnya, produce differences among English phonemes and allophones. Ini berarti kan pengetahuan tentang vocabulary. Mana yang phonemes, mana yang allophones, chunks of language of different lengths. Misalnya, banyak nggak ketika menyampaikan sesuatu. Kemudian stress patterns, kata mana yang harus nadanya tinggi, rendah, dan seterusnya. Ranges forms of words and phrases, berarti tentang vocabulary. Kemudian adequate number of lexical units, pragmatic purposes, misalnya kalau mau menyampaikan sesuatu, itu menggunakan kata-kata yang seperti itu. Jadi dalam vocabulary, lexical itu kan words. Kemudian fluent speech at different rates of delivery, ini berarti kecepatan, speed, ketika kalian sedang ngomong. Kemudian ini ketika kalian menggunakan various strategi ketika sedang ngobrol, apakah kalian menggunakan tidak terburu-buru, ada pause-nya, ada fillers-nya, ada kadang membetulkan diri sendiri, kemudian to clarity of the message. Jadi ketika kalian menyampaikan sesuatu, itu biasanya ada yang jadi, misalnya, so for example, ketika ada for example, itu ada pause-nya. There are so many kind of food that you can eat. Like, nah ada itu kan berarti kan fillers, berarti ada mikir di situ. Self correction misalnya, I go last time, I mean like I went last time. Nah itu ada self corrections. Itu micro skills. Jadi pemahaman tentang grammar. Ini juga masih banyak kan di grammar dan vocabulary. Positive devices misalnya di sini, so for example, kemudian as a result itu positive devices, but dan seterusnya. Nah, di sini micro skills, berarti di sini lebih ke apa ya? Kalau misalnya accomplish communicative functions, situation, person, and goals. Ketika kalian tahu istilahnya ya dengan sopan santun, dengan menggunakan use appropriate styles, registers, redundancies, interrupting in face-to-face conversations. Jadi ketika kalian ngomong, kalian tahu, oh, ketika saya ngomong dengan ini, maka harus menggunakan kata ini. Oh, ketika dengan ini, misalnya dengan dosen, kalian atau dengan guru, tentu saja kalian tidak, this is like this bro, gitu kan mungkin. Misalnya, biasanya kan pasti ada tuh ya, ke teman-teman itu kalian panggil bitch gitu. Atau, let's go bitch gitu. Itu kan kadang ada untuk anak-anak sekarang. Dan itu hal yang biasa. Nah, kalau di makro skills ini, bagaimana cara menggunakan kata kapan, menggunakan sopan santun lah seperti itu. Nah, kemudian misalnya kalian sedang ngomongin apa, mau nyambung, ya harus tahu kira-kira ini nyambungnya kemana gitu. Jadi convey links and connections between events and communicate such relations. Jadi tidak yang tiba-tiba ngomong apa nggak nyambung. Ini lebih ke konten-kontennya. Facial features ini body language ya, yang nomor 15. Kemudian 16 adalah develop and use a battery of speaking strategies. Jadi kapan merephrase, kapan mengkonteks meaning of words. Misalnya kalian nggak paham, itu kapan harus minta tolong. Kemudian bagaimana kalian bisa assessing, mengetahui, oh saya kayaknya kurang paham deh dengan apa yang dia ucapkan. Namanya macro skills. Jadi kalau macro skills biasanya jarang terlihat. Guru-guru biasanya lebih fokus ke micro skills-nya seperti itu. Dalam penilaian. Di siapa tadi? Alia. Apa kamu jawab, Alia? Nanti Pak, nanti Pak. Oke, yang lain? Pak dari grup 1. Apa? Tadi kan ada oral classroom participation. Kata Bapak kan dipilih 2-3 muridnya, tapi itu nggak masuk ke absen gitu kan ya Pak? Terus tadi Bapak bilang misalkan tiap minggu tuh si anaknya udah tahu bakalan maju dan dipanggil. Maju. Itu
ulang gitu Pak dia tiap minggu. Jadi gini, misalnya kalian itu tadi kan kalimatnya adalah oral participation gitu ya. Nah, yang di sini oral participation itu misalnya gini. Oke, setiap hari disampaikan di kelas, setiap hari nanti akan ada penilaian. Nah, jadwal penilaiannya adalah dari oral participation. Jadi ketika kalian ditanya, kalian jawab enggak gitu. Kalian aktif enggak di kelas. Tetapi penilaiannya itu tidak semuanya karena gurunya mau fokus supaya lebih jelas. Maka dibuatlah jadwal. Misalnya untuk minggu pertama itu untuk 5 orang di nomor absen 1, 2, 4, 5. Minggu kedua dan seterusnya. Jadi kelipatan 5, 5, 5, 5, 5. Jadi mereka sudah tahu, oh ini adalah minggu kesekian. Berarti ini saatnya oral participation-nya buat saya yang dinilai. Jadi hari itu si guru itu hanya benar-benar fokus terhadap si 5 orang tersebut gitu. Bisa dipahami? Jadi tidak kalau misalnya orang itu nggak datang ya otomatis oral participation nilainya anak tersebut ya tidak ada karena kan dia tidak datang, tidak masuk seperti itu. Jadi memang sudah dikasih tahu, jadi mereka nanti bisa siap, oke hari ini adalah penilaian untuk saya, jadi saya harus aktif. Bukan berarti yang lain tidak boleh aktif, tetapi ada special condition untuk kelima anak yang akan dinilai oral participation. Misalnya, loh oral participation aktif, tetapi jawabnya pakai bahasa Indonesia. Nah, berarti kan nilainya akan berkurang. Karena si guru pengen mengetahui, sebenarnya ini anak bisa ngomong enggak? Gitu. Bisa dipahami? Tadi Tasya? Oh iya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Bapak dari kelompok 3 Oh, 3 apa? menanyain yang menurut Jonghin 2007 itu yang six element Pak, itu masih kurang paham Pak. Apalagi yang primary content type itu tadi saya nggak ngedenger Pak soalnya sinyal kayak jelas. Yang filenya yang mana? Yang Making the case. oke, sebentar. Di sini ya berarti ya. Ini Yang bawahnya. yang Yang bawah. Jonghin Pak. Sufin ya. Yang Oh. Jadi ketika kalian mau memberikan penilaian, ini kan pasti menggunakan rubrik ya. Nah, rubrik itu nanti apa namanya akan dipengaruhi kalau misalnya mau nilainya itu benar-benar objektif, maka ini ada 6 elemen yang bisa menjadikan bahan pertimbangan. Yang pertama adalah primary content type. Ini adalah pengetahuan, pemahaman, atau problem solving, atau other competence yang diharapkan. Jadi, konten yang mau diuji ini sebenarnya apa, gitu. Jadi harus jelas dulu. Jadi kalau mau objektif, oke, saya mau misalnya, saya mau menguji tentang pemahaman, ini nanti mau fokus ke kalau lihat di atas lagi, apakah ini nanti mau fokus ke makro dan mikro atau mikro skill saja. Nah, apakah transaksional atau interpersonal. Nah, kemudian nanti kalau sudah tahu, oke, ternyata saya cuma mau menguji tentang lebih banyak di mikro di vocabulary sama grammarnya. Maka jenis interaksinya apa? Misalnya topiknya, kontennya adalah misalnya kompetensinya kan kalau kita lihat dari KD adalah offering help misalnya. Itu ya. Jadi apakah si anak ini bisa melakukan offering help atau tidak? Kemudian maka di sini ketika offering help di sini nanti interaksinya itu akan seperti apa? Apakah nanti speaker dan asesornya si gurunya, asesor itu gurunya ya. Gurunya hanya memberi instruksi saja atau dia nanti di situ akan terlibat dalam proses pengambilan penilaiannya. Misalnya terlibat, misalnya. Nah, nanti sebelum itu kan tadi di bawahnya juga ada bentuk yaitu authenticity of speaking task. Tasknya sendiri itu apa? Apakah berbentuk interview? Apakah nanti berbentuk role play? Atau yang lain? Ketika offering help,
harusnya itu berbentuk role play. Nah, misalnya. Nah, ini apakah ini role play sesuatu yang otentik? Nah, kemudian structured. Nah, apakah si structured ini memungkinkan untuk namanya closed or open? Si anak ini boleh mengucapkan di dalam speaking atau hanya tertentu saja. Misalnya, ketika kita fokuskan ke tadi offering help, dia boleh tidak menggunakan struktur-struktur yang kalimatnya beda, kemudian caranya berbeda dengan yang sudah diajarkan, atau memang harus berdasarkan apa yang tadi sudah ditentukan oleh yang sudah diajarkan. Nah, ini yang selanjutnya adalah the assessor. Nah, asesornya yang menilai ini siapa? Apakah menilai diri sendiri? Ketika tadi sedang misalnya role play dengan menggunakan offering help tadi, yang menilai itu diri sendiri, menilai diri sendiri, atau si teman-temannya yang menilai, atau gurunya. Nah, dan yang terakhir itu adalah orality. Kalimatnya ini nanti benar-benar yang diucapkan itu natural atau dia sudah dihafalkan. Ini adalah beberapa kriteria, elemen-elemen supaya speakersnya itu bisa. Makasih Pak. Sudah tuliskan namanya di kolom chat. Saya kasih waktu saja. Silakan. Ya, yang belum absen silakan absen dulu. Ini yang belum absen baru 23 kurang 19, masih 4 lagi ya. 3 lagi. 2 lagi. Oke, sudah lengkap. Terima kasih. Tadi semuanya sudah ada di sini. Absensinya. Sampai ketemu lagi minggu depan. UTS kalian belum saya teliti, nanti semoga cepat saya teliti, nanti kita diskusikan hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.